Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran agama Islam. Ya, hari ini kita belajar tentang pelajaran 2, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebelum memulai ya, mari kita mengenal apa arti dari kata iman ya. Jadi iman itu artinya adalah percaya. Ya, dalam hal ini percaya bahwa Allah itu ada ya. Ya, jadi iman itu ya dalam hal ini adalah percaya bahwa Allah itu ada. Nah, bagaimana cara kita mempercayai bahwa Allah itu ada ya? Ya, Bapak ambil contoh ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sekarang Bapak tanya, bagaimana kamu percaya bahwa di sebelah kamu ya ketika angin berhembus ya kamu yakin bahwa itu adalah angin ya, padahal kamu tidak bisa melihat bentuknya ya, itu adalah salah satu ya, contoh ya, bagaimana kamu bisa mempercayai Allah ya. Allah tidak ada bentuknya, Allah tidak berwujud. Allah adalah zat ya yang menguasai seluruh alam yang ada di bumi ini ya, seluruh yang ada di sejagat raya ini ya, baik langit, bumi beserta seluruh planetnya dan langit-langit yang lainnya yang ada di dunia. Ya, hal ini bisa kamu buktikan ya di Al-Quran surat Al-Fatihah ayat kedua. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Ya, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, jadi Allah yang ada yang menciptakan seluruh langit ya beserta isinya ya. Jadi Allah Maha Pencipta. Ya, ingatkah kalian ya ada berapa dan apa saja rukun iman itu ya? Rukun iman itu ada 6 ya yang wajib kita percayai ya. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama ya. Kenapa kita harus percaya kepada Allah ya? Karena kita ini makhluk ciptaannya ya, kita bisa lihat ya, anak-anak lihat ya di sekeliling kita itu semua adalah ciptaan Allah ya. Nah, yang kedua yaitu iman kepada malaikat ya. Malaikat itu adalah makhluk yang ciptaan Allah juga ya, termasuk seperti kita ya. Ya, yang ketiga yaitu adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti yang sudah kita ketahui, kitab-kitab Allah itu ada 4 ya. Yang pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan terakhir kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, yang keempat yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul ya. Nabi dan Rasul yang kita ketahui itu ada 25 ya, dari awal itu Adam sampai dengan terakhir Nabi Muhammad SAW. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat ya. Jadi nanti seluruh yang ada di muka bumi ini itu akan berakhir di hari kiamat semua ya, karena segala sesuatu itu pasti akan habis atau pasti akan mati ya, meninggal saat waktunya ya. Contohnya kita manusia ya, kita dilahirkan kemudian nanti akhirnya kita meninggal, jadi ada awal ada akhir. Begitupun juga dengan dunia ini, maka nanti akan ada hari kiamat ya, itu yang wajib kita percayai. Yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar ya. Qada dan qadar ini ya kalau orang sering bilang itu namanya takdir ya. Jadi takdir yang sudah terjadi dan yang belum terjadi ya. Qada itu belum, qadar itu sesudah. Jadi qada itu masih bisa dirubah ya, tergantung dari iman kita ya, tergantung dari segala perbuatan baik yang kita lakukan. Itu bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi kalau qadar sudah terjadi, jadi tidak bisa dirubah ya. Begitu. Sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Nah, dalam hal ini ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, dalam hal ini jika kita mau dekat dengan seseorang maka kita harus mengenal dulu. Ya. Begitupun juga dengan Allah. Kalau kita mau dekat dengan Allah, kita harus mengenal Allah ya. Nah, mengenal Allah itu bisa dengan berbagai hal ya. Bisa, yang pertama bisa dengan mengetahui alam semesta.
ya, karena hakikatnya apa yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah, dan apa yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah. Maka dari itu kita harus menjaganya, ya, menjaga apa yang dititipkan Allah pada kita dan memanfaatkannya sebaik mungkin untuk kebaikan. Ya, yang kedua adalah mengenal Allah melalui Al-Quran, ya, sama seperti sebelumnya, ini masih sambung, ya, karena Allah adalah pemilik segala sesuatu, maka hal ini bisa dibuktikan di surat Al-An'am ayat 102, ya, yang artinya demikian itu ialah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Ya, maka dari itu kita bisa mengenal Allah juga melalui Al-Quran. Ya. Nah, dalam hal ini kita harus menjaga apa yang dititipkan Allah pada kita. Ya. Jadi misalnya anak-anak punya handphone, jangan gara-gara kesel handphonenya dibanting, rusak. Ya, itu contoh yang tidak baik, ya. Kenapa? Karena kan barang yang sudah diberikan sama orang tua kamu, misalnya kamu dikasih handphone, hakikatnya itu kan dari Allah. Maka kamu jaga handphone itu. Jangan karena kesel kamu banting. Atau misalnya kamu kesel ada piring di meja kamu banting, jangan. Pecah nanti, ya, pecah berantakan, susah nanti nyapunya. Itu ya. Maka kita harus menjaga segala sesuatu, segala barang yang sudah dititipkan ke kita, baik itu baju atau handphone atau segala sesuatu hal yang ada di rumah, ya, di rumah anak-anak. Tuh. Nah, yang ketiga adalah mengenal Allah lewat al-asma'ul husna, atau biasa kita dengar itu asmaul husna, ya. Asmaul husna adalah nama-nama baik Allah yang ada, biasanya ada di Al-Quran tuh. Asmaul husna itu biasanya di cover, biasanya ada, ya, cover halaman pertama biasanya. Asmaul husna, ya, itu adalah nama-nama baik Allah, jumlahnya ada 99. Nah, kita akan membahas hanya 3, ya, yaitu Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Ya, 3 hal itu saja yang akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah Al-Basir, yang artinya maha melihat. Ya, Allah itu maha melihat baik yang terlihat atau yang gaib, ya, yang tidak terlihat. Ya. Jadi karena harus hati-hati nih dalam berbuat, ya. Karena apa? Karena Allah maha melihat. Allah melihat segala sesuatu gerak-gerik apa yang anak-anak perbuat. Meskipun orang lain gak tahu, misalnya teman kamu, ya, teman kamu lagi belajar, terus kamu iseng nih ngelempar kertas dari belakang, gitu, ya, atau kamu iseng, terus pas dia nengok kamu pura-pura nggak tahu. Meskipun orang itu nggak tahu, tapi Allah melihat apa yang kamu lakukan. Nah, kira-kira bagus nggak kayak gitu? Enggak, ya, nggak bagus, ya. Maka kita harus berhati-hati dalam berbuat, ya. Itu hanya salah satu contoh. Nah, itu bisa terbukti di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 18, ya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan, ya. Jadi melihat segala sesuatu apa yang kamu lakukan di bumi ini, karena Allah itu tadi Al-Basir, ya, maha melihat. Jadi nggak ada satu hal pun yang terlintas, yang terlewat dari penglihatan Allah. Berbeda dengan kita yang hanya bisa melihat, ya, ke depan, ya. Kita kan nggak mungkin bisa ngeliat ke belakang, ya kan? Kalau nggak ada kaca, kalau ada kaca baru bisa ngeliat.
Kalau nggak ada, nggak bisa ngelihat, gitu ya. Jadi penglihatan kita terbatas, berbeda dengan Allah. Allah maha melihat segala sesuatu apa yang ada di langit dan di bumi ini. Nah, yang kedua adalah al-adl, ya, atau maha adil. Allah tidak membedakan umat muslim, ya, itu berdasarkan ras, ya. Mau kamu kulit hitam, mau kamu kulit putih, mau kamu bahasanya bahasa Inggris, mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya, mau kamu orang kaya, orang pintar, mau orang yang miskin atau yang bodoh, ya, semua sama di mata Allah. Karena apa? Karena Allah itu melihat umat muslim, ya, manusia itu bukan dari hal-hal duniawi, ya, tapi melihatnya dengan ketakwaannya kepada Allah, ya. Ya, Allah memuliakan manusia yang ada di bumi ini itu lewat ketakwaannya, ya. Takwaan kepada Allah itu melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu bukti ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, perintah untuk melakukan keadilan, ya, hal-hal adil itu juga ada di Quran surat Al-Maidah ayat 8, ya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi berlaku adil, ya, sama sesama, ya, mau dia kulitnya mungkin lebih hitam, tetap harus adil. Adil itu bukan berarti sama, ya. Adil itu bukan berarti sama. Kenapa? Karena gini, kan nggak mungkin kamu kelas 4 tapi dikasih soal ulangannya yang kelas 6, sedangkan kelas 6 dikasih soalnya kelas 6. Kira-kira adil nggak? Nggak, ya, nggak adil, ya. Maka dari itu adil belum tentu sama, ya. Kalau kamu kelas 4 ya dikasih soalnya kelas 4, kalau kamu kelas 6 dikasih soalnya kelas 6, itu baru adil. Jadi semakin tinggi seseorang, ya, semakin sulit juga apa yang harus dia hadapi, gitu loh. Jadi jangan sampai yang lebih tinggi maunya yang gampang-gampang. Nah, itu nggak adil tuh. Kenapa? Karena yang di bawahnya itu nganggapnya susah, gitu. Sedangkan yang di atas itu nganggapnya gampang karena itu sudah dia lewati, gitu loh. Tuh kan? Coba kamu kelas 4 ngerjain soal kelas 4, kelas 6 ngerjain soal kelas 4, kira-kira lebih gampang mana? Lebih gampang kelas 6 kan, karena sudah lewat. Adil nggak? Nggak adil. Maka adil belum tentu sama. Jadi jangan iri kalau misalnya uang jajan kakak kamu itu lebih tinggi daripada uang jajan kamu. Kenapa? Karena kakak kamu itu lebih tua, tuh, ya, lebih tua, lebih tinggi kelasnya, lebih banyak hal-hal yang dia butuhkan, gitu loh. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah al-azim, ya, atau artinya maha agung, ya. Coba anak-anak, kamu pernah nggak minta tolong sama orang lain? Sering, ya. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kenapa? Karena manusia itu makhluk sosial, ya, butuh orang lain, butuh pertolongan orang lain di saat ada masalah. Oke, mungkin beberapa bisa menyelesaikan masalah sendiri, tapi tidak semua masalah bisa diselesaikan sendiri. Karena apa? Kita bukan Allah, ya. Allah itu maha agung, ya.
Allah tidak butuh pertolongan orang lain. Allah tidak butuh pertolongan. Justru kita yang minta pertolongan sama Allah. Itulah. Jadi kamu misalnya ya, contohlah sholat. Allah memerintahkan umat muslim untuk sholat. Itu adalah kewajiban kamu untuk sholat. Kewajiban kamu untuk beribadah kepada Allah, mendekat sama Allah. Supaya apa? Supaya Allah bisa menolong kamu lebih baik gitu. Maksudnya apa? Jadi orang ya, seperti yang tadi yang pertama ya, tak kenal maka tak sayang. Artinya apa? Kalau orang yang disayang sama yang gak disayang ya, itu kira-kira ditolongnya yang lebih cepat yang mana? Nah, gitu ya. Paham kan sampai sini? Jadi kalau kita mau ya, apa yang kita inginkan itu cepat dikabulkan sama Allah, ya maka kita harus mendekat sama Allah, terus meminta pertolongan sama Allah. Dengan apa? Rajin beribadah, tuh, rajin beribadah, rajin sholat ya, ngaji gitu ya. Dengan itu apa? Dengan itu nanti kamu bisa lebih dekat dengan Allah. Kamu bisa memohon ya, sama Allah, dan insya Allah nanti doanya akan cepat dikabulkan gitu loh. Nah, tapi Allah tidak sama sekali meminta pertolongan yang lain. Ibarat kata apa? Kalau misalnya kamu nggak sholat, ya Allah juga nggak peduli. Faktanya apa? Banyak kok di dunia ini ya yang nggak sholat tapi masih bisa hidup, masih dikasih nafas, masih bisa berjalan. Padahal ya, kalau misalnya Allah mau egois, Allah bisa-bisa aja kun fayakun, cabut nyawanya, cabut, atau kun fayakun, hilangkan oksigen di sekitar dia misalnya gitu kan, nggak bisa nafas, apa yang terjadi? Meninggal. Itulah. Tapi Allah baik sama umat manusia ya, mau dia sholat, mau dia nggak sholat, mau dia beribadah atau enggak ya, Allah tetap nolong. Cuman kalau yang ibadahnya kuat, yang sholatnya kuat, yang ngajinya kuat ya, itu yang lebih dekat dengan Allah, dan insya Allah lebih banyak kemudahan yang dia terima gitu loh. Dia lebih mudah misalnya ketika ujian nilainya tahu lebih tinggi daripada yang pintar gitu loh. Karena bisa jadi yang pintar itu belum tentu dekat dengan Allah gitu loh. Tapi yang dekat dengan Allah insya Allah pintar gitu ya. Jadi yang utama bukan pintarnya, tapi dekat dengan Allahnya. Supaya apa? Supaya kita diberi kemudahan dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya, di Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 255, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar atau agung ya. Tuh ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Jadi Allah itu yang ngurus apa yang ada di langit dan bumi, dan Allah nggak berat yang ngurus keduanya. Tuh. Jadi kita meminta pertolongan hanya kepada Allah.
Allah itu maha besar, maha agung, ya. Maka dari itu, kalau kamu mau minta sesuatu, hendaknya ya hanya pada Allah. Karena nanti akan diberi kemudahan, tapi dengan apa? Dengan beribadah yang baik, gitu loh. Kalau kamu ibadahnya baik, insya Allah ya Allah beri kemudahan-kemudahan untuk kamu. Karena yang butuh itu bukan Allah butuh kamu, tapi kamu butuh Allah. Betul ya? Karena kita ini ciptaan Allah. Tuh.